Nah, apa kata Farel? Sabar, nggak apa-apa. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya? Itu E-nya kayak apa? Rakun. Udah? Tugas. Ya, Gua mau di sini gitu. ya. Ya, betul. Ya. Siapa lagi? Dedo, silakan. Yang lain tunggu ya, antri dulu. Ayo Dedo. Ya, Bapak tolong. Ya, udah betul. Toleransi dengan hantu. Dengan yang beda agama. Keyakinan. Kok tidak bercanda nyambungnya sih? Nah, ya. Udah? Ya, betul. Toleransi dengan yang berbeda agama. Nih. Ya? Iya, bisa. Ya. Siapa lagi? Ada lagi? Nih, silakan. Sini ke depan. Aisyah dulu ah, nih dulu, silakan. Aisyah dulu. Ya. Iya, bagus. Tuh. Lanjutnya. Ani, Ayah sih mau nyoba. Ya. Ya? Apa? Ya nanti. Tulis. Kan banyak nih kalian. Dah, betul. Damai. Ada lagi? Ayah sih. Anifah. Ada lagi yang laki-laki siapa? Najib. Ya. Jangan naik ke meja. Jangan naik ke kursi. Nah, Saki.
Ya. Apa aja nanti Kak dulu. Enggak, lihat di tema ya. Tenang. Meja depan, Bang. Tegak, tegak. Ya, ya, masuk Indonesia Raya. Hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak bertumpah darahku. Di sanalah ulilku, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan muharram Ini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Ingat sholatnya mencari keridhaan Allah supaya jadi amal soleh kita ya. Bukan hal yang terbaik. Pak, tidak ngobrol, guys. Yuk, sama-sama baca nih doanya ya. Ada berdoa. Alif. Tangannya diangkat, menghadap kiblat, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Inna duha'a. Duha'uka. Wal baha'a. Baha'uka.
qudrata wal qudrata qudratuka qudratuka wal ismata wal ismata ismatuka ismatuka Allahumma Allahumma in kana ingkana rizqi rizqi fis samai fis samai fa'anzilhu fa'amilhu wa in kana ingkana musiran siran fayasirhu ayasirhu wa in kana ingkana haraman haraman fatahhirhu fatahhirhu wa in kana wa ingkana ba'idan ba'idan faqaribhu faqaribhu bihaqi bihaqi duhaika duhaika wal bahaika wal bahaika wal jamalika wal jamalika wal quwwatika wal quwwatika wal qudratika wal qudratika wal ismatika wal ismatika Allahumma qdi Allahumma hajati hadati ma ataita ataita ibadaka salihin Allahumma qfirli Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada teteh. Kita ngadep sini dulu ya udah perintah ya. Ini ya. Saat kemarin Bapak ke Jogja, Bapak ketemu sama orang sana dan ada cerita yang menarik di sana ya. Salah satunya kan kalau di sana itu masih banyak yang memiliki perkebunan, punya kebun kelapa, punya kebun pepaya, punya kebun mangga dan sebagainya. Ya enggak, kalau sawitan di Sumatera. Nah, kemarin Bapak ketemu sama orang sana dan bercerita bahwa di sana itu dia memiliki kebun pepaya yang siap panen. Nah, dalam satu kebunnya itu banyak sekali pepayanya ya, karena kebun pepaya itu tidak mungkin hanya satu pepaya, tetapi ada puluhan pohon pepaya. Nah, saat mau dipanen, hari H mau dipanen, ternyata sebagian pepayanya sudah ada yang mengambil, ya, ada yang mencuri. Kalau ada teteh punya kebun, terus kita menanam dari kecil sampai mau berbuah dan mau dipanen dicuri, gimana rasanya? Ya, gimana? Sedih, apalagi marah, apalagi ya, kesel, pengen nonjol katanya ya. Nah, nggak boleh. Nah, ini kakek-kakek ini yang kemarin itu yang punya kebun itu adalah saudara kakek ini, ya, merasa sifatnya berbeda malah gini, merasa kasihan kepada yang nyuri. Kalau nyuri itu mungkin nggak pagi-pagi atau siang atau sore, malam kan, kasihan karena nyurinya harus malam-malam gelap-gelapan, terus susah-susah naiknya, ya. Bukan merasa kesal, tapi malah merasa kasihan kepada pencurinya, karena harus malam-malam di kebunnya kan nggak ada lampu, malam-malam gelap-gelapan naik-naik, nggak tahu ada ular, nggak tahu ada apa nantinya di pohon pepayanya ya, atau binatang yang lain. Terus besok paginya setelah pulang ke rumah kembali lagi ke kebun, menyiapkan tangga ke pohon pepaya yang sudah memakan semua. Pulang lagi, ya. Pada hari itu pulang lagi sambil membawa sebagian hasil panennya. Yang pohon pepaya itu yang masih ada tangganya, yang masih banyak pohon
papayanya yang sudah mau dipanen dibiarkan, ya. Pas besok apa yang terjadi? Guys, perhatikan pas besoknya apa yang terjadi? Pas kembali lagi ke sana, udah habis nggak? Ternyata malah enggak, malah enggak diambil. Yang sudah dikasih tangga, pohon pepayanya bagus-bagus, itu malah tidak diambil. Balik lagi ke rumahnya pada hari itu. Pas sore harinya ada yang ngetok pintu, seorang pemuda, tetangganya ternyata di situ. Ade minta maaf, katanya kemarin sempat ngambil pohon pepaya miliknya. Ya, ya, bukan buah pepayanya yang dipanennya, karena istrinya sedang ternyata hamil, lagi ngidam, jadi tidak bilang. Dan pemuda itu menggantinya dengan buah pepaya yang lebih besar, beli. Jadinya ngidamnya itu istrinya itu pengen ngambil pepaya yang masih ada di pohon. Bukan yang kalau beli mah kan tinggal ngambil ya, tinggal bayar. Pengen yang dari pohon. Makanya seperti itu. Nah, sang kakeknya akhirnya senang tidak dapat pepayanya bagus dapatnya, karena yang digantikan itu pepaya hasil beli yang sudah bagus-bagus, segar-segar dan besar. Dan alhamdulillah akhirnya pepaya itu bisa dijual kembali oleh kakek tersebut. Nah, cerita dari kisah tadi bahwa semua Allah itu sudah mengatur rizki kita, ya. Jadi semua rizki yang kita kemakan itu adalah rizki. Tapi kalau belum kita kemakan, itu belum jadi rizki kita. Sebelum kita kepakai pakaian kita, itu bukan jadi rizki kita. Tapi kalau pakaian baru beli, bisa dipakai oleh kita, itu masih menjadi rizki kita. Tapi kalau kita beli, ternyata dimasukin ke bagasi, bagasinya ada yang ngambil, atau kejatuh, itu ternyata bukan rizki kita. Jadi kita harus mengikhlaskannya, karena Allah akan semakin memberi ganti yang lebih besar kepada orang-orang yang ikhlas. Ingat Pak Ustadz Ujang bilang apa? Satu kebaikan diganti 10 kebaikan, ya. Insya Allah dimana Adan Teteh selalu menanam kebaikan, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda, ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah mungkin dari Bapak pribadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teteh biasa berdoa. Manirrahim. Abang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Batyada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Saya nafi dinillah yuda. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir.
innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la anna bidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bukankah engkau mereka ikut budaya sosial dan dia mengirimkan pasukan berperang surah Allah. Dan tahukah kamu Bismillahirrahmanirrahim. Lihat buku gua. Lihat atuh. Sini dan kamu ini mau gua kasih tahu Pak. wala anna abattum Diam. Di tau ah. Alas
Bismillah, ya apa aja. Kamu lihat manusia enak mana mau dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon Skip satu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wallahi tanah saudari Bismillah ya wajah. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan meminta ampun kepadanya. Awas, sesungguhnya dia adalah penerima taubat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Salam dan berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita sama-sama pada siang hari ini kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara berbagi aksi nyata budaya positif. Salawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada junjungan alam Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang senantiasa mengikuti semua sunnah-sunnahnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, guru yang saya hormati dari SD dan SMP Sekolah Ekologi, pada siang hari ini kita akan sama-sama melaksanakan kolaborasi antara guru SD dan guru SMP untuk menyampaikan materi budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya yang dibangun atas beberapa landasan dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang tentunya nanti akan menciptakan suatu pendidikan yang menarik di sekolah, yang dapat efektif dan juga dapat bermakna bagi anak. Untuk memulai kajian kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bambang Herlambang, saya CGP dari SD N8 Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta. Kami berkolaboratif dengan rekan-rekan saya, yaitu Pak Abdul Rauf MPD, terus ada Bu Wina Nurfitriani MPD beserta Bu Yeni Anggreni MPD. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang budaya positif. Budaya positif ini yang tadi saya paparkan sedikit adalah kumpulan dari berbagai landasan yang ada. Di sini ini yang menciptakan budaya positif, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan keenam restitusi segitiga restitusi. Jadi budaya positif dibangun atas 6 landasan ini, yang tentunya landasan ini adalah berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, pertama, pertanyaan pemantik untuk kita semua, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Coba Bu Wina, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bu Wina, setuju atau tidak? Setuju dan tidak setuju. Setuju dan tidak setuju. Kenapa setuju? Setujunya membuat anak istilahnya jadi jerak lah, jadi disiplin. Kalau tidak setujunya
kadang anak nanti jadinya ketakutan dengan hukuman tersebut. Ketakutan. Iya, baik. Ada pendapat yang lain? Bu Ina? Setuju? Bahwa poin 1 hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Kenapa? Karena nanti menimbulkan dampak negatif untuk anak tersebut. Kalaupun anak memang mematuhi tindakannya itu bukan timbul dari dasar dirinya, tetapi karena faktor eksternal, itu karena takut dihukum. Tapi begitu hukuman itu tidak ada, ya mereka akan bertindak seperti semula lagi gitu, karena tindakannya itu bersifat eksternal, dorongannya. Iya. Tepuk tangan untuk berdua. Bu Ina dan Bu. Ya. Baik. Supaya nanti bisa lebih jelasnya apakah nanti jawabannya setuju dan tidak setuju, nanti akan terjawab dengan materi-materi selanjutnya. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Pak Ahmad bagaimana kira-kira? Kalau poin 2, setuju tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena Ya. tergantung si kesalahan indisipliner anak itu di bidang apa. Kalau misalkan emang di bagian dia kurang bersih, lalu hukumannya membersihkan, itu mungkin sinkron. Tapi kalau misalkan dia terlambat tapi hukumannya membersihkan halaman sekolah, menurut saya itu kurang sinkron. Dia tidak disiplinnya karena waktu, bukan karena bersih. Ya, berarti konsekuensi ya Pak. Konsekuensinya harus disesuaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Untuk nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bu Is bagaimana? Memberi penghargaan? Setuju. Baik, Ibu Bapak, ternyata makna disiplin berasal dari bahasa Latin. Artinya belajar. Oh, belajar. Selama ini kita di sini budaya kita bahwa kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tadi untuk selalu konsisten, senantiasa patuh, maksudnya ke sini, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, bukan yang harus dihargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Jadi sebenarnya untuk kata disiplin itu adalah belajar menuju ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan banyak ya yang kita kenal, dari mulai kerjasama, apalagi toleransi, betul, peduli, empati, menyayangi, menghargai. Nah, seperti itu. Di Purwakarta sudah banyak nilai-nilai kebajikan dalam pembiasaan 7 poin artikan Purwakarta, dari mulai hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin itu Ajaib Nusantara, di sana ada nilai-nilai kebajikan cinta tanah air, bekerja sama, sampai ke hari Minggu yaitu bertaklimah, membantu orang tua, berkasih sayang sama orang tua. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah biasa kita lakukan saat dulu. Bukan disiplin positif, membentak anak. Ibu bapak pernah membentak anak? Nah, segini. Kalau kesel Kalau kesal. Kasih jakir dah. Nah. Kedua, menghukum anak berdiri di depan kelas. Pernah? Tidak. Alhamdulillah. Hukuman selain memukul dan membentak? ya, Tidak. Pernah menulis satu halaman? Tidak. Hebat. Membiarkan anak-anak melakukan apapun yang mereka inginkan? Tidak. Kabur. Alhamdulillah. Tidak memiliki batasan dan harapan? Tidak. Nah, reaksi cepat pendidik terhadap situasi? iya. Iya. Iya, ini mah karena ini sesuai dengan fungsi otak kita, Iya. otak mamalia. Nah, Iya. mamalia, Mama saya, mamalia. Ya, baik. Nah, disiplin positif sini adalah solusi jangka panjang yang mengembangkan kedisiplinan diri peserta didik. Ada komunikasi yang jelas, penilaian yang adil dalam pengetahuan tentang peserta didik kita, membangun hubungan yang saling menghormati, membangun kepercayaan diri peserta didik, mengajarkan peserta didik untuk berempati. Jadi ini kalau disiplin positif pasti mengarahnya adalah ke nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan hanya kepatuhan saja, tetapi nilai-nilai kebajikannya yang universal. Nah, ini
yang biasa kita lakukan kalau misalnya anak-anak kita di kelas ribut. Jadi tujuannya jangka pendek, fokus belajar, harus konsentrasi, tidak ribut, tetap duduk, jangan kemana-mana, melakukan instruksi pendidik, membuka buku pelajaran dan sebagainya. Ini yang masih kita lakukan. Nyata sekali. Ya, nyata sekali ya. Ya, terbukti ya. Stop. Nah, itu adalah tujuan jangka pendek. Tidak apa-apa, ibu bapak. Yang penting tidak menjurus ke dalam kekerasan kepada anak dan perundungan. Namun ini kita bisa perbaiki ke iya, ke tujuan jangka panjang. Nah, ini respon stres yang kalau kita lakukan pada tujuan jangka pendek ya. Berteriak responnya itu. Kalau misalnya anak ribut di kelas pasti berteriak, mengancam, soka. Mengeluarkan anak dari kelas. Tidak ya ini malah. Melabelkan anak dengan kata kasar. Oh siapa? Alhamdulillah. Menyuruh mereka berdiri menjauh tidak, mencela, tidak, mengambil barang, timpuk. Kalau zaman dulu mah dulu ambil kabur. Memukul, melakukan perbuatan fisik. Nah ini sudah tidak boleh. Oleh kita masih di berteriak ya, dan mengancam. Nah ini adalah respon stres. Kenapa kita melakukan hal itu? Ternyata, nah ini otak kita itu ternyata ada 3. Yang paling bagian bawah itu batang otak itu otaknya bentuknya seperti otak reptil, persis seperti otak reptil, sehingga fungsinya juga sama. Otak reptil itu adalah otak yang bekerja untuk membuat organ-organ kita yang secara sadar dan tidak sadar berfungsi. Contohnya bernapas, mengedipkan mata, terus reptil ya, denyut jantung itu diatur oleh otak reptil. Iya, reptil. Bukan reptil itu binatang melata. Nah, kita sama bentuknya. Yang ini. Terus kedua, otak mamalia. Nah, ini otak mamalia ini yang ini. Otak emosional. Otak emosional ini bertindak apabila ada respon yang kurang kita sukai. Jadi kita langsung melakukan hal tanpa dipikir terlebih dahulu. Kadang spontan betul. Kadang ini diperlukan saat apa? Bertemu dengan bahaya ancaman. Kalau misalnya anak membawa barang tajam, kita harusnya menggunakan otak ini, tidak menggunakan otak yang lama berpikirnya. Kita maksudnya naon? Kita mah jeung kewe masa di mau. Nah, kayak juga kemarin kejadian orang. Jangan menggunakan otak ini apa? Berpikir, mulia. Gunakan harus langsung diingatkan karena itu berbahaya. Tapi kalau misalnya keadaan yang menyangkut pembelajaran, anaknya ribut, berantem, kita harus alihkan ke otak berpikir. Kenapa harus beralih ke otak berpikir? Karena nanti di sana respon yang dihasilkan akan positif. Kalau kita menggunakan otak mamalia yang ini, otak emosional, maka responnya pasti akan tadi stres ya, marah, mengancam dan sebagainya. Nah, ini posisinya tong, berarti gini posisinya. Ini adalah otak emosional atau otak mamalia, ditutup oleh otak budi luhur manusia atau akal yang ini, otak berpikir. Jadi kalau posisi tong, ini yang reptil yang mamalia ya Bu, di dalam ya. di dalam tertutup oleh yang berpikir, ini bisa bebas nggak? Enggak. Jadi nanti sikap kita pun tidak akan bebas, akan terkontrol oleh pikiran kita, oleh akal berpikir kita. Jadi emosi itu akan terjaga. Nah ini, jadi kalau misalnya lihat anak marah, anak berantem, ingat tong ngambek. Sukanya langsung gini udah anak ngambek. Tong. Iya, tong ngambek. Iya. Terus langsung posisinya, langsung kita ambil nafas, istighfar, Nah seperti itu Bapak. Nah ini yang terjadi, banyak kejadian kalau udah melakukan kegiatan
yang tidak terduga, ting posisinya. Ting. Nah, ini bebas otak mamalianya berpikir, bisa bergerak bebas, ini melakukan apa saja. Makanya kan kata Pak Ari itu dulu waktu di Jakarta, kalau orang yang insaf itu setelah posisinya tong, misalnya anak yang itu membunuh orang tuanya, menyesalnya kapan? Saat dia sudah posisinya sudah gini lagi. Saat dia mau bunuh ini udah segini posisinya, dan sedang ting, bebas ininya. Mamalianya itu bertindak semaunya. Makanya kita harus dalam posisi tong. Tong ting, jangan ting kita. Iya. Ya, kalau yang ting itu pasti ini teh anak yang sedang emosi itu pasti posisinya ting. Makanya harus langsung kita redakan, kita ajak atau kita dekati untuk istighfar, untuk duduk ataupun kasih minum supaya jadi posisinya ketong. Nah, karena kalau posisi ting ini pasti kemana-mana tindakannya. Jadi harus posisi tong. Jadi kalau udah posisi tong, mereka mulai berpikir lagi otak berpikirnya. Nah, jadi nanti tujuan jangka panjangnya ini nilai-nilai kebajikan, mandiri, tanggung jawab, disiplin, jujur, sopan, menghormati guru dan sebagainya. Itulah dari nilai-nilai disiplin. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diterapkan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah muncul berakhlak mulia, itu nilai-nilai kebajikan. Mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu Ibu Bapak tentang disiplin positif. Jadi, disiplin positif itu bukan kepatuhan, tapi belajar untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, terutama kebajikan universal. Seperti itu. Nah, ini perubahan paradigma. Kalau misalnya ibu dan bapak memiliki hal yang berharga, perubahan paradigma. Nah, sekarang dalam kepala ibu bapak, silakan bayangkan, ya. Dalam kepala ibu bapak, bayangkan ada sebuah uang atau berlian atau apapun itu yang berharga, lalu tutup. Nah, di dalam kepala ibu bapak itu ada barang berharga. Nah, seseorang, teman bapak atau saudara bapak atau saudara ibu ingin tangan ibu dibuka. Kira-kira ibu akan membuka atau tidak? Membuka. Kenapa Bu Ina akan dibuka? Kan berharga, silakan kalau mau melihat ini barang berharga. Kalau diambil? Jangan. Oh, diminta. Kita minta. Beli tadinya. Hanya untuk melihat saja. Hanya melihat saja. Hanya penasaran. Lihat boy. Mau lihat? Jika pakai kelas ya tuh. Gimana tuh? Ya, baik yang lain. Kalau saya tidak akan dibuka. Tidak akan dibuka. Kenapa alasannya? Karena takut, ya itulah, takut dipinta dan takut dia mau. Ada lagi jawaban yang lain? Ada yang dikasihkan? Kalau menurut saya ditutup rapat, Ditutup rapat. karena ibaratnya ini sebuah amanah. Tapi, nah mungkin kalau situasional, mungkin kalau mendesak, nah memang itu harus dibuka, boleh. Buka situasional. Ya. Iya, terima kasih. Pak Agung bagaimana? Kalau di tangannya, di genggamannya ada yang berharga, ada temannya yang ingin barang itu sehingga harus dibuka, bagaimana? Respon Kalau Pak cuma Agung? dibuka aja dan dilihat mungkin nggak apa-apa. Sama. Kan tergantung kondisi yang Ya kan? mau juga. Kalau yang mau lihat itu orang yang suka minta, nah jangan. Kalau keinginan lah jangan. Salawai ulah dipikir. Ininya tidak akan dibagi. Ini mah tidak gugat, jangan dilihat biar orang lain tidak Penasaran. tidak penasaran. Ini mah dilihatkan biar ini penasaran. Ya, baik. Nah, Ibu Bapak, ternyata bahwa tujuan tadi untuk simulasi itu, bahwa yang dapat mengontrol diri kita itu sebenarnya siapa sih? Ya diri kita. Orang lain atau diri kita? Diri kita. Ya, Yang mengontrol untuk melepaskan atau memberikan atau tetap menutup ya diri sendiri. diri sendiri. Orang Ya. lain. Bisa jadi eksternal sama juga. orang lain. Eksternal itu hanya memberi pengaruh. Nah,
Memberi pengaruh itu bisa saja kita terpengaruh, bisa saja tidak. Tetapi yang dapat memberikan kontrol penuh itu adalah diri kita sendiri. Mau diberikan atau tidak itu kembali kepada diri kita. Kalau diri kitanya gampang terpengaruh, maka kita akan memberikannya. Tetapi kalau diri kitanya sudah ajak, maka itu tidak akan diberikannya. Sama murid juga gitu ibu bapak, bahwa kontrol mereka ingin belajar itu ada pada muridnya. Jadi kalau muridnya tidak mau belajar, sebagaimanapun ibu menarik pembelajaran, kalau dalam dirinya tidak mau belajar pada hari itu susah. Ya. Tapi kalau misalnya anak itu mudah dipengaruhi oleh kita untuk belajar, sehingga nanti dia pun dapat ikut dalam lingkungan belajar yang kita ciptakan. Nah, kontrol untuk belajar, keinginan belajar itu kembali lagi kepada murid kita masing-masing. Makna dari kita menggunakan tangan tadi itu seperti itu. Jadi yang mengontrol adalah diri kita. Murid pun begitu, keinginan belajarnya kembali kepada murid. Nah, tetapi kita bisa melihat murid itu memiliki keinginan belajar itu ternyata ada kebutuhan-kebutuhannya yang belum tercapai atau yang sudah tercapai. Nanti mungkin akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Kenapa sih murid ini harus gini? Kenapa murid ini gini? Oh ini harus gini. Itu ternyata ada kebutuhan-kebutuhan dasar murid yang harus dicapai oleh kita sebagai gurunya supaya dapat mengundang murid itu mau belajar di lingkungan belajar yang kita ciptakan. Nah, ini yang tadi kata Bu Guru. Menurut kalian apa tugas utama saya sebagai guru? Mengajar murid, Bu. Membuat murid belajar, Bu. Apakah menurut kalian saya bisa membuat kalian belajar? Katakanlah saya ingin Fulan belajar sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana caranya saya membuat dia mempelajari itu? Mengajarkannya dengan cara yang menarik, Bu. Katakanlah saya sudah membuat pelajarannya semenarik mungkin. Murid-murid lain tertarik, tetapi dia tidak mau mempelajarinya. Bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Beri dia hadiah, Bu, katanya. Kata muridnya, saya bisa memberikan dia bonus nilai, tetapi dia tidak mau bonus nilai. Bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Beri hukuman, Bu, katanya. Kalau diberi nilai tidak mau, diberi hukuman. Ke kepala sekolah, katanya. Sekolah, Bu, katanya. Panggil orang tuanya, katanya. Pertanyaan saya tetap sama. Jika saya melakukan itu semua dan dia tidak mau menyerap informasi yang saya berikan, bisakah saya membuat dia mempelajarinya? Tentunya tadi ya, bahwa yang dapat membuat belajar murid itu bukan kita, tetapi dirinya sendiri. Kita tidak bisa, kita hanya bisa mengundang, tetapi kita bisa melihat cara mengundang supaya dia dapat mau belajar. Dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah sudah tercukupi apa belum? Kalau belum, nah itulah tugas kita sebagai guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya siapa? Bu Ina atau Pak U? Bu Yeni. Bu Yeni, ya. Selanjutnya untuk Bu Yeni disilakan. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.